Halo, Shalom, puji Tuhan. Saya kembali ada di rumah sakit, saudara. Ya, ini kamar di rumah sakit untuk melakukan transfusi darah. Ternyata, saudara, ya HB saya sejak kemo itu turun. Itu sudah dilakukan kemo 3 minggu yang lalu dan drop, saudara, ya leukosit, trombosit dan HB turun. Saya sempat disuntik ya untuk menaikkan leukosit, saudara, sehabis kemo, kemudian esoknya disuntik untuk supaya leukosit saya dan sebagainya tidak turun. Tapi ternyata 1 minggu kemudian diambil darah, itu turun, saudara. Jadi terpaksa disuntik kembali, kalau orang bilang di booster, saudara, yang untuk menaikkan leukosit. Itu kurang lebih 2 minggu lalu, saudara, dan ternyata leukosit saya naik karena di booster, tetapi HB sampai hari ini masih turun, saudara, sehingga terpaksa dilakukan transfusi darah karena besok saya akan dikemo untuk yang keempat kali. Puji Tuhan, ya hasilnya kemarin sudah dijelaskan dokter bahwa kanker yang ada di paru-paru saya itu sudah banyak yang sudah banyak berkurang dan mengecil. Puji Tuhan. Ya, walaupun dokter berkata kita tetap lanjutkan sampai kemo yang ke-6 dan tidak tahu hasilnya karena nanti hasilnya akan kembali dicek, tetapi saya percaya, sekali lagi saya percaya Tuhan Bapa saya yang saya punya pasti akan menyembuhkan saya secara tuntas dan nanti akan didapati saya bersih daripada kanker. Amin, saudara. Nah, saudara, karena hari ini saya bisa merekam karena belum dilakukan kemo dan memasuki minggu ketiga, biasanya tubuh saya masih seger, saudara, masih sehat. Jadi bisa melakukan rekaman. Saya menggunakan waktu hari ini untuk kembali membagikan kabar baik bagi Anda. Amin, saudara. Hari ini saya mau berbicara tentang, saudara, yang terambil dari Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Saya percaya Mazmur pasal 23 adalah Mazmur yang terkenal dan pasti semuanya Anda sudah pernah membacanya. Nah, hari ini saya kembali ingin mengingatkan kita akan kabar baik yang Tuhan berikan buat kita lewat Mazmur pasal 23 ayat 4, bunyi begini, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, luar biasa sekali, dan saya mau bacakan, saudara, dari terjemahan lain, Indonesia Modern Bible. Saudara, bunyi begini. Sekalipun, saudara, aku berjalan dalam lembah bayang kematian, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Perhatikan, saudara, dikatakan oleh Daud sekalipun dia berjalan dalam lembah bayang kematian. Ya, kalau terjemahan bahasa Indonesia, saudara, yang kita baca tuh dalam lembah kekelaman, tapi dalam terjemahan lain dikatakan dalam lembah kematian. Kematian, saudara, ya adalah sesuatu yang menurut saya banyak orang takuti. Kenapa, saudara? Karena kematian tidak memandang bulu, siapa saja, saudara, akan mengalaminya. Tidak peduli suka atau tidak, saudara, ya, tidak peduli orang mau atau tidak peduli orang coba menghindarinya atau tidak, saudara, itu pasti ada dan menghadap dan menghampiri, ya, semua orang, saudara. Karena kematian tidak memandang usia, tua, muda, bahkan bayi pun bisa meninggal dunia, saudara. Tidak memandang status, Andanya orang kaya, pemimpin, atau orang biasa, saudara pekerja, tidak pandang, saudara, status kita. Ya, berpendidikan atau tidak, semuanya pokoknya dia tidak pandang bulu.
juga tidak memandang jenis kelamin, entah itu laki-laki atau perempuan. Pokoknya segala manusia, saudara, pasti satu waktu akan mengalami kematian. Nah, saudara, jadinya bahkan kematian itu tidak hanya untuk orang yang sakit, orang yang sehat pun akan mengalami kematian dengan tiba-tiba. Ya, juga kematian tidak hanya menghampiri orang-orang yang jahat, saudara. Ya, orang baik pun juga akan mengalami kematian. Ya, dan saudara, kita harus pahami untuk bisa mencapai surga harus lewati kematian. Jadi saudara, kita tidak hanya memikirkan tentang peti mati, saudara, ya mau kayak gimana warnanya. Kita juga tidak hanya memikirkan tanahnya, saudara, beli tanah untuk dikubur, saudara, satu waktu kita meninggal. Juga saudara, ya tidak perlu tahu, tidak memikirkan terlalu banyak mau dikubur di lokasi mana, saudara, dan sebagainya. Tetapi ketahuilah dan pikirkanlah, saudara, bahwa surga bisa didapat kalau melewati kematian. 1 Samuel pasal 2 ayat 6, saudara, dari terjemahan Alkitab yang lain, saudara, berkata begini. Ya, 1 Samuel 2 ayat 6. Yang membuat orang mati dan membuat mereka hidup. Ya, Tuhan yang membuat orang mati dan membuat mereka hidup. Ia mengirim orang ke liang kubur dan dapat membangkitkannya. Jadi saudara, ya bagi orang banyak kematian itu menakutkan karena itu sebuah rahasia yang belum bisa, saudara, dijelaskan. Ya, tidak ada orang yang pernah ke kematian dan kemudian hidup dan menceritakannya. Ada beberapa orang mungkin, saudara, tetapi kebanyakan, saudara, ya itu adalah rahasia yang hanya Tuhan yang tahu kematian itu. Ya, dan tidak tahu seperti apa sih kematian itu. Apakah betul nanti ada dunia lain setelah mati sehingga saudara mereka bertanya-tanya apakah roh mereka bergentayangan, ya saudara, mengembara di bumi yang lain, di dunia yang lain, saudara. Mereka takut memikirkan itu, saudara, karena mereka mungkin dengar cerita-cerita atau mendengar, saudara, hal-hal yang membuat mereka menakutkan sehingga kematian menjadi momok bagi mereka. Tapi bagi Anda dan saya, orang yang percaya dalam Kristus Yesus, saudara, bukanlah sesuatu yang menakutkan. Amin. Kita harus ubah pikiran kita tentang kematian yang menakutkan, saudara. Tetapi sebenarnya di dalam Alkitab berkata, saudara, berbahagialah orang yang beristirahat, yang meninggal saat ini. Artinya kematian tidak menakutkan, tetapi adalah merupakan sebuah kebahagiaan. Amin, saudara. Ya, dan saudara, tadi dikatakan Tuhan yang sanggup mengirim orang ke liang kubur dan dapat membangkitkannya. Jadi saudara, ya kalau kita mati, kita juga percaya kita pasti bangkitkan. Filipi 3 ayat ke-11 bunyi begini, saudara. Filipi 3 ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi saudara, kematian bukanlah menjadi momok bagi kita orang yang percaya dalam Kristus. Karena walaupun kita mati nantinya, Tuhan sanggup membangkitkan kita. Amin, saudara. Apalagi untuk itu, saudara, dikatakan Daud tidak takut, saudara. Kenapa? Karena, saudara, kematian itu cuma hanya bayangan. Tadi saya katakan dalam terjemahan bahasa Alkitab yang lain dikatakan lembah bayang kematian, saudara. Ya, bayangan. Saudara tahu bayangan? Bayangan itu, saudara, ya kadang-kadang memang menakutkan, tapi bayangan itu bukan sesuatu yang nyata, saudara. Ya, bayangan itu, saudara, sesuatu yang tidak nyata, yang disorot dengan cahaya, maka memantulkan cahaya yang menyorot sebuah benda, maka akan timbul sebuah bayangan yang memantulkannya. Misalnya, saudara, kalau kuda ya tersorot oleh cahaya, maka bayangan yang mungkin nanti timbul pasti itu juga bentuknya kuda, saudara. Nggak mungkin ular. Dan saudara, ya
Kadang memang bayangan itu menakutkan, tapi sekali lagi bayangan bukanlah sesuatu yang nyata. Ada sebuah kisah bagaimana seorang bapak ya membawa ketiga anaknya karena istri meninggal, mama dari anak-anak itu meninggal dimakamkan, dan anaknya yang kecil bertanya kepada sang papa, "Apa sih artinya kematian itu, Pak? Kemana mama akan pergi?" Sang papa bingung menjawab untuk anaknya yang masih kecil. Tapi tiba-tiba sebuah truk berjalan, saudara, ya lewat, dan kemudian papa itu berkata begini, "Kamu itu lihat ada truk, dan bila truk saudara, mobil yang besar itu lewat, saudara, dan kemudian menabrak seseorang, apakah kamu bisa berpikir orang itu suka ditabrak dengan truknya, mobil besar itu, atau dengan bayangan truknya?" Si anak itu tentunya bisa menjawab, pastinya orang akan suka ditabrak dengan bayangan truknya, saudara, dibandingkan dengan truknya itu sendiri, truknya. Nah, bapak itu berkata, mati di luar Yesus itu ditabrak truk. Tapi bersama Yesus, maka kematian itu cuma hanya bayangan. Ya. Jadi saudara, Daud tidak pernah takut dengan bayangan, karena itu hanya sebuah yang tidak nyata. Kematian tidak nyata, saudara, memang nyata kita mati, tapi itu hanya bayangan, karena kita akan dibangkitkan. Amin. Dan saudara, tadi ya Mazmur 23 ayat 4 dikatakan Daud tidak takut, dia berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah bayang kematian. Terjemahan lain juga berkata lembah yang gelap, lembah maut yang gelap, lembah kelam, itu lembah maut yang gelap. Dan secara gelap pasti tidak disukai oleh kebanyakan orang. Ya, saya juga tidak suka dengan gelap, saudara. Kenapa? Karena gelap itu, saudara, kadangkala menakutkan. Betul, saudara? Menyeramkan, saudara. Dan rasanya kalau ada dalam sebuah ruangan yang gelap gulita, rata-rata secara normal orang tidak suka karena rasanya sumpek. Beberapa orang mungkin merasa seperti tidak bisa bernafas dalam ruangan yang gelap. Beberapa orang mungkin berkata ruangan gelap gulita itu sangat menakutkan, karena akan timbul, saudara, ya bayangan-bayangan yang menakutkan. Orang berkata itu ya menyeramkan, saudara. Dan saudara, memang gelap, kebanyakan orang tidak suka. Dan saudara, gelap itu ya tidak bisa diusir, saudara. Dengan hanya perkataan-perkataan Anda berkata gelap keluar, gelap keluar, gelap keluar, nggak bisa, saudara. Tapi sebetulnya gelap sangat mudah ya diusir, saudara, dengan hanya menghadirkan terang. Dengan menghadirkan terang. Ya, kalau dalam sebuah ruangan gelap, maka Anda tidak bisa mengusirnya dengan berkata, "Hai, dalam nama Yesus gelap keluar," nggak bisa. Tapi cukup Anda menyalakan lampu saja, maka gelap akan lenyap. Atau nyalakan sebuah lilin yang kecil sekalipun, gelap itu akan hilang lenyap. Dan tentunya kita tahu, saudara, terang dalam Alkitab berkata Kristus Yesus adalah terang bagi kita. Dalam kehidupan kita mungkin ada begitu banyak kegelapan. Mungkin hari ini di antara Anda ada dalam hidup dalam kegelapan. Bukan kegelapan yang nyata, Anda bukan dalam sebuah ruangan yang gelap gulita, tapi hidupmu rasanya gelap. Ya, engkau tidak bisa melihat ada jalan keluar karena persoalan masalahmu yang begitu banyak, saudara. Sepertinya engkau gelap, sesek, serem, nakutin, melihat masa depan yang gak berpengharapan. Wow, kalau orang tanya sama saya bagaimana dengan penyakit kankermu yang sudah stadium 4, dokter katakan, dan itu sangat-sangat menakutkan, saudara. Kenapa? Karena penyebaran, saudara, ya tidak bisa dioperasi, tidak bisa diobati selain dengan diobati dengan banyak cara, tetapi hanya bisa dilakukan dengan kemo, dan itu pun hasilnya tidak dijamin, saudara, karena sudah menyebar, dan menyebarnya itu pasti lewat darah yang mengalir, dan tidak tahu apakah nanti kankernya ini
menyebar, mengalir kemana-mana. Ya hari ini saya diketahui penyebaran ada di paru-paru, tapi dokter berkata tidak tahu untuk kedepannya. Wah, kalau dengerin penjelasan, mengerti tentang kanker, rasanya sudah takut juga, saudara, karena saya toh manusia. Tetapi kembali Mazmur ini mengingatkan kalau kematian itu, saudara, dihadapi oleh kita dan sebetulnya itu tidak menakutkan tapi membahagiakan. Kalau saya mau masuk surga maka saya harus lewati kematian. Dan kematian itu cuma bayangan yang tidak nyata, yang tidak menakutkan. Kenapa? Karena kita akan dibangkitkan. Dan saudara, ya kematian itu gelap. Memang gelap, tapi hadirkan terang dalam hidupmu, yaitu Yesus Kristus. Maka saudara, hari ini bagi Anda yang mengalami banyak persoalan dalam hidup kegelapan karena dosa, ya dosa membuat kita juga menjadi gelap, saudara. Apapun yang membuat engkau seram, saudara, entah karena prediksi dokter, keadaan ekonomimu, ke rumah tanggamu, gelap gulita, tidak ada cahaya, tidak ada harapan. Saya mau katakan, dengarkan kabar baik, saudara, bahwa Bapa kita Yesus Kristus, saudara, di dalam Mazmur pasal 23, Mazmur Daud berkata, aku tidak takut. Sekalipun aku berjalan melewati lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab kenapa kita tidak takut? Karena dikatakan oleh Mazmur Daud, sebab Tuhan beserta kita. Amin. Ada Yesus yang menyertai kita di dalam terang, dalam saudara hidup kita yang nyaman. Tapi jangan lupa, Tuhan juga beserta kita di dalam lembah yang gelap, lembah maut yang gelap, lembah kekelaman. Tuhan tetap beserta kita. Kalau Tuhan beserta kita, apa yang perlu kita takutkan? Kata Mazmur Daud. Dalam pasal yang lain, saudara, Mazmur Daud berkata, siapa yang membuat aku menjadi takut? Bila aku percaya kepada Tuhan, Tuhan menyertai aku, maka aku tidak akan takut. Amin. Saya berdoa bagi Anda semua yang hari ini mengalami kegelapan. Jangan pernah takut. Anda tidak pernah bisa mengusir kegelapan dalam hidupmu, tapi hadirkan terang Kristus Yesus. Bila hadir dalam hidupmu, maka terang itu akan ada. Yesus ada, akan menyelesaikan semua persoalan dalam hidupmu, dan kita akan merasakan damai sejahtera yang dari Bapa. Amin, saudara. Tentunya saya berdoa biarlah firman ini boleh menguatkan, meneguhkan kita, membangkitkan kita kembali, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Shalom bagi Anda, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semua. Amin, amin, amin.